Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sony Prayudian, NIM 2041050201009, Prodi Ekonomi Syariah dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq. Pada kali ini saya akan menyampaikan ulang apa yang telah disampaikan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI pada materi konsep dasar ekonomi Islam. 1. Ilmu ekonomi. Sebelum kita mengetahui apa ekonomi Islam, kita harus tahu ilmu ekonomi itu apa. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Sedangkan ekonomi Islam yaitu sebuah cabang ilmu yang membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Jadi perbedaannya dengan ekonomi konvensional, ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai ridho Allah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Perbedaan ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. 1. Jika Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama, sedangkan kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Sosialis juga sama dengan kapitalis, yaitu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. 2. Jika Islam kompetisi dikontrol oleh syariat Islam, sedangkan kapitalis kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli atau kekuasaan. Sosialis tidak ada mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Ketiga, Islam pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi, sedangkan kapitalis pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Sosialis tidak mengakui kepemilikan individu secara semua alat milik adalah milik umum. Yang keempat, Islam kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal, sedangkan kapitalis kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Sosialis sama dengan kapitalis, yaitu kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Yang kelima, Islam mekanisme pasar bekerja menurut maslahah atau kemaslahatan bersama, sedangkan kapitalis mekanisme pasar biarkan berjalan sendiri. Ekonomi sosialis, perekonomian dijalankan pusat oleh pemerintah. Sumber-sumber hukum Islam. Ada 4 sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. 1. Al-Quran. Ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah. As-Sunnah yaitu perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Ijma, yaitu kesepakatan para ulama mengenai suatu masalah setelah wafatnya Nabi. Yang keempat, Qiyas adalah mencocokkan perkara yang belum ada dalilnya. Selanjutnya yaitu dasar-dasar ekonomi Islam. Adapun yang menjadi dasar dari munculnya ekonomi Islam yaitu 1. Tauhid atau keesaan Allah. Yang kedua, al-siddiq dan amanah. Ekonomi Islam yaitu harus jujur dan tanggung jawab. Yang ketiga, ekonomi Islam mengatur atas hak milik individu dan umum. Yang keempat adalah al-adalah atau keadilan. Maksudnya ekonomi Islam harus bersifat adil, tidak memihak kepada siapapun dan tidak berpihak kepada manapun. Yang kelima adalah al-tawazun atau keseimbangan. Maksudnya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang keenam adalah al-tawun, saling tolong menolong. Maksudnya ekonomi Islam harus saling tolong menolong kepada sesama manusia. Prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam yaitu bebas maghrib. Maghrib adalah singkatan dari bebas dari maisir, bebas dari gharar, dan bebas dari riba.
Selanjutnya, karakteristik ekonomi Islam. 1. Ekonomi Islam terikat akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta milik Allah dan manusia sebagai khalifah. Ketiga, larangan maisir, gharar, dan riba, yaitu Islam melarang adanya maisir, gharar, dan riba. Keempat, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Kelima, kebimbingan konsumsi. 6. Petunjuk investasi. 7. Zakat. Dan 8. Keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.